Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Balmoral. Eee, Saat ini kita sedang mengadakan satu pemilihan untuk ketua RT Balmoral, ketua RT 007, James Bond, ya kan. Nah, di momen ini saya sedang ditemani oleh salah satu calon untuk ketua RT di periode 2021-2024. Eee, Om Arif, boleh nanti sedikit jelaskan mungkin ada yang belum kenal nih sama Om Arif, tolong disampaikan Boleh. perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Arif Cahyadi, biasa dipanggil Arif, tinggal di klaster Balmoral, pastinya Blok J20 nomor 55. Sekian. Singkat, padat, jelas, tapi kita akan mengupas lebih dalam lagi nih, baik personalnya dan juga sepak terjangnya selama di Balmoral. Nah, untuk, pemilihan ketua RT ini, saya pengen tahu dong Om Arif, visi, misi, motivasinya itu seperti apa sih? Om Arif mencalonkan diri menjadi RT di periode selanjutnya ini? Silakan. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada warga Balmoral semuanya, yang sebagaimana kita tahu, saya merupakan generasi pertama pengurus RT Balmoral ini. Ya, mungkin saya banyak kesalahan maupun kekurangan di kepengurusan sebelumnya, dan itu juga motivasi bagi saya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga kita di sini, saya tinggal nggak hanya sebentar, kita semua bakal tinggal lama di sini dan ingin menciptakan sesuatu yang nyaman untuk ditinggali. Dan itu juga lah motivasi saya untuk melayani warga-warga Balmoral 180 kakak, insya Allah, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya, visi misi ya. Visi saya itu menjadikan klaster Balmoral menjadi tempat yang nyaman, aman, dan bersih untuk kita tinggali semuanya. Dan misi saya sendiri yaitu pertama, tadi menciptakan kerukunan antar sesama warga, ya. Terus kedua, maaf ya Pak ya. Terus kedua, apa ya? Oh ya, melayani kebutuhan warga semuanya, baik yang bersifat administrasi maupun hal yang lainnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan warga seperti acara-acara yang akan dilaksanakan oleh semua warga, kehendak warga semuanya. Gitu. Dan yang terakhir yang pasti, menjadikan klaster Balmoral ini menjadi klaster yang paling maju di semua adventure. Ya, itu tadi visi misi juga motivasi ya Om Arif untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua RT di periode berikutnya. Di sini juga saya terima data-data mengenai kontribusi Om Arif selama di Balmoral ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya nih Om Arif nih di sini. Dari mulai kegiatan yang bersifat sosial, kegiatan yang bersifat kerohanian, dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Di sini banyak juga yang sudah Om Arif provide pada warga ya. Nah, tapi di sini ada data juga di sini. Om Arif nih sekarang sedang dan masih bekerja ya. Nah, yang pengen saya tanya, itu gimana sih Om Arif cara bagi waktunya nih? Nanti ketika Om Arif terpilih menjadi ketua RT, membagi waktu antara keluarga, antara kerjaan, dan juga pengurusan ini. Silakan Om. Untuk kepengurusan
RT Balmoral 2001-2024, 2021 ya, sampai dengan 2024. Saya tidak bekerja sendiri. Saya bakal mempunyai kepengurusan-kepengurusan maupun tim-tim berikutnya. Itulah gunanya fungsi tim dalam suatu kepengurusan. Adanya saling bantu-membantu antar sama anggota tim. Mungkin ketika saya lagi susah atau lagi banyak kegiatan di luar, ada tim yang membantu saya ke depannya. Itu yang kegunaan tim bagi saya. Yang penting dalam sebuah tim tuh ada komunikasi yang baik. Seperti itu, Kak. Iya, terima kasih Om. Tapi betul sih Om, saya setuju. Eh, kita di sini bersama-sama. Ketika Om Arif nanti sudah menemukan eh, timnya, pengurus, pasti akan bekerja sama ya. Iya. Teamwork itu sangat penting. Betul, komunikasi, nanti juga kontribusi juga antara sama pengurus. Ditambah lagi adanya koordinasi juga antara pengurus dan warga. Kita semua pokoknya sini sama-sama Om. Lalu eh, ketika nanti Om Arif terpilih, udah gitu nanti ada eh, pasti Om Arif membentuk suatu kepengurusan ya. Setelah pengurus terbentuk, ternyata nanti ada masukan dari warga, ada kritisi atau juga ada keluhan. Gimana tuh meresponnya tuh Om Arif? Kritisi maupun saran itu harapannya membangun ya. Ya, itu bakal kita tampung semuanya. Tapi itu harus kita cross check dengan kondisi di lapangan. Ya, apakah itu benar atau tidak? Jika itu benar dan membangun, kita bakal gunakan tersebut, kritik maupun saran tersebut. Seperti itu. Kalau menurut saya kritik itu ada yang bersifat membangun, ada yang sifatnya menjatuhkan. Ya, warga Balmorah nggak ada menurut saya yang sifatnya kritik menjatuhkan tuh nggak ada. Semuanya baik-baik. Ya, ya semua kritik itu pasti tujuannya ingin membangun masyarakat yang lebih kompak dan saling bekerja sama. Tapi ya itu kita harus adanya cross check terhadap kebenaran dari kritik tersebut. Ya betul Om. Segala sesuatu kita harus cross check nih. Kita juga nggak bisa semuanya kita telan bulat-bulat kan. Kita harus cross check di lapangan seperti apa. Nah itu kan tadi ada kritisi ya dari warga, ada keluhan dari warga kepada pengurus. Nah di satu sisi ya ini sangat tidak diharapkan juga sih kalau adanya perselisihan antar warga. Tapi itu perlu kita cermati juga untuk mengantisipasi kalau misalnya emang ada perselisihan, gimana tuh ininya langkahnya, cara menanganinya. Iya, tadi perselisihan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi gimana caranya saya sebagai ketua RT maupun pengurus berikutnya menangani tersebut. Mungkin pernah terjadi ya di Balmora sendiri ada pernah terjadi hal tersebut. Bagaimana cara saya menanganinya? Saya memberikan space kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Ya, seperti itu. Yang penting komunikasi itu jangan sampai melebar kemana-mana. Harapan saya bahkan jangan sampai melebar ke grup besar. Kita selesaikan secara keluargaan antara berdua tersebut atau antar yang bertikai tersebut, begitu. Ya pasti ada jalan keluarnya. Kalau diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, secara kepala dingin, pasti ada solusinya. Begitulah saya menangani komplain-komplain maupun masalah-masalah yang ada selama ini. Ya benar Om, selama kita masih bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, semua pasti bakal ada jalan keluarnya. Melakukan pendekatan-pendekatan persuasif juga kan ya Om. Saya yakin kok warga-warga sini apa tidak tidak menginginkan adanya satu perselisihan sih. Nah lalu ya itu kalau misalnya tidak ada perselisihan itu,
maka terciptalah lingkungan yang aman, yang nyaman. nyaman, ya. Nah, untuk keamanan sendiri nih, kan kita memiliki 6 security ya yang Mhm. aktif sekarang ini. 6 security yang aktif, gimana nih, eee, cara untuk mengontrol kinerjanya para security Mhm. tersebut? Lalu juga kalau misalnya nanti ada situasi genting yang emang, eee, mengarah ke kriminalitas, itu gimana nih langkah awalnya nih, Om? Ya, yang pertama pasti, kalau misalnya ada hal tersebut, selain RT yang ditanya pasti security kan. Iya, gimana saya mengontrolnya itu bukan hanya menurut saya, yang tadi saya sebutkan, saya bakal mempunyai tim yang bekerja di sana. Untuk sekarang pun ada namanya divisi keamanan dan lingkungan. Tugas mereka yang menjadi, eee, tulang punggung bagi, security tersebut. Tapi itu bukan hanya tugas segelintir orang. Tugas kita bersama untuk mengontrol security maupun, eee, siapa yang bekerja di Balmoral ini. Mereka bekerja bukan untuk pengurus, mereka bekerja untuk 180 kakak yang ada di sini. Ya, itulah fungsi controlling dari mereka. Jika ada yang salah, dalam kinerja security, silakan laporkan kepada pengurus. Selain itu, kita juga controlling setiap bulannya. Untuk sekarang ya, sekarang kita controlling setiap bulannya. Baik itu dari segi absen maupun yang lainnya. Seperti buku tamu kita cross check juga setiap bulannya, atau kita memberikan juga, pertemuan dengan security tersebut setiap bulannya untuk evaluasi, seperti itu. Ya memang, eee, kita juga harus menjalin, hubungan yang harmonis juga ya dengan Ya, security, karena secara tidak langsung mereka adalah, frontliner kita ketika, menyaring, tamu yang masuk, orang-orang, di luar warga sendiri yang masuk, iya, keluar masuk ya. benar. Nah, lalu ini sedikit detail nih pertanyaan mengenai berat, Mbak, minum dulu Berat berat, silakan. Pak. Coba minum dulu. Ini detail mengenai IPL nih, Om. Ada nggak sih dari Om, Arif ini formula untuk IPL ke depannya seperti apa? Untuk menanggulanginya bila ada warga-warga yang memiliki kendala mengenai IPL, ada yang, telat atau ada yang sama sekali mungkin tidak membayar atau gimana, ada solusi nggak dari Om Arif? Untuk solusinya sendiri tadi mungkin di grup besar Pak Taufik menyebutkan ada 148 warga aktif ya di sini, Pak, ya. Itu sebenarnya nggak ada alasan dari saya sendiri maupun pengurus untuk menaikkan IPL, karena itu sudah cukup untuk mengelola Balmoral ini. Tapi itu ideal ya, jika ideal. Di kenyataannya di lapangan mungkin ada yang telat, mungkin ada yang tidak membayar kata tadi Pak Taufik menyebutkan kan. Tapi yang bersifat wajib itu harus dibayar apapun alasannya. Tapi kalau dari saya untuk yang, telat-telat membayar seperti itu, pasti kita japri untuk pembayarannya. Kalau mereka membayar dengan alasan yang tidak jelas, itu wajib ditindak. Tapi jika mereka belum membayar, bukan tidak membayar, belum membayar dengan alasan yang logis menurut saya, itu kita berikan exception. Karena dengan kondisi yang sekarang ini, seperti yang kita tahu, ekonomi naik turun, usaha ya naik turun juga gitu kan, pasti ada kebutuhan yang lebih urgent bagi mereka, Pak. Itulah yang kita berikan exception. Mungkin formula-formulanya nanti akan saya share atau saya floor ke grup, keputusannya seperti apa, saran saya diterima atau enggak, atau mungkin dari warga juga ada saran ke depannya bagi kita.
Itu yang kita terima. Karena keputusan itu keputusan warga semuanya. Dan yang membayar itu bukan hanya pengurus, semua warga juga membayar, gitu kan. Itulah keputusan bersama, Pak. Itu. Ya, betul. Jadi nanti formula-formulanya nanti ketika Om Arif terpilih ini Ya, nanti akan disampaikan lebih detail ya. Ya, Om Arif, sekarang kita berbicara untuk jangka panjang nih, 3 tahun. Ya kan periode 2021, 2024, 3 tahun nih. Nah, dari Om Arif melihat nggak untuk ada perubahan di lingkungan Balmoral ini akan seperti apa? Ya, Om Arif. pandangan saya untuk Balmoral 3 tahun ke depan. Yang saya harapkan, enggak hanya saya harapkan, semua warga Balmoral harapkan itu Balmoral menjadi yang terdepan dari segala klaster semuanya di adventure ini. Baik dari segi fasilitas maupun dari segi kebersamaan, semua kita harus terdepan. Itu pandangan saya. Dan itu nggak harus menunggu 3 tahun, bos. Mulai dari sekarang, besok, atau detik ini kita mulai. Harus mulai dari sekarang. Pilih nomor 3. Ya, itu benar-benar. Untuk satu terobosan yang tadi Om Arif bilang, jangan menunggu terlalu lama. Kita mulai dari sekarang, Om. Betul. Kita harus menonjolkan uniqueness kita kepada eh, klaster-klaster yang lain ya, untuk menjadi satu contoh ya, yang Iya. positif. Itu suatu terobosan untuk 3 tahun yang kita harapkan bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, saya kira sudah cukup. Mungkin dari Om Arif sendiri ada sepatah dua patah kata kepada warga Balmoral untuk sebagai penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada warga Balmoral semuanya yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya maupun pengurus semuanya untuk dapat berkontribusi di 1 tahun sebelumnya. Dan insya Allah saya akan memberikan yang terbaik untuk 3 tahun berikutnya. Sesuai tadi yang saya sebutkan, 3 tahun dan pilihlah nomor 3. Arif Cahyadi. Ya, nomor 3 jangan lupa. Ya, semangat Om Arif ini sangat perlu diacukan jempol ini. Jadi teman-teman semua, warga-warga Balmoral semua, saya harap saya sebagai KPRT di sini mengharapkan semua warga Balmoral dapat berpartisipasi ini dalam pemilihan nanti. Saya yakin warga Balmoral ini adalah smart voter yang akan berpartisipasi dalam pemilihan nanti ya Om ya. Sekian dari saya. Kita tutup saja untuk intermezzo ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Om Arif atas waktunya. Ya. Dari kita untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita untuk untuk kita. kita.